Ketika mentari pagi memancarkan sinarnya ke serata bumi persada Nusantara ciptaan Allah ini. Di sana para makhluk manusia mulai melangkahkan kakinya menuju tempat mengabdi dalam upaya mencari pundi-pundi rezeki, dalam upaya menanggulangi kebutuhan hidup. Bersamaan itu pula kami melangkah menyelusuri jalan di antara perkebunan karet dan kebun kelapa sawit yang cukup luas dan sepi. Sementara tidak jauh dari perkebunan terdapat sebuah gapura yang mengucapkan selamat datang di Desa Dogang, Kecamatan Gebang. Desa Dogang inilah merupakan tujuan kami, di mana terdapatnya sebuah pusara tua yang merupakan nama asal dari desa ini, yaitu Datuk Keramat Dogang. Saudara, berjumpa kembali bersama kami Diah Nurita dari channel GL Production Langkat. Kali ini kami sedang berada di sebuah makam keramat Datuk Dogang yang makamnya terletak di sebuah pesisir Sungai Gebang. Di sebelah makam tersebut terdapat makam tanpa nama yang kemungkinan adalah makam sang istri. Baiklah saudara, tentunya kita semua pada ingin tahu apa sebenarnya yang termaktub di makam keramat Datuk Dogang ini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari ikuti saya. Berdasarkan sejarah, konon istilah Dogang berasal dari dagang, yang merupakan panggilan seorang leluhur desa ini, Datuk Keramat Dogang. Diperhitungkan di sekitar abad ke-17, datanglah seorang lelaki bersama istrinya menetap di desa ini. Tidak diketahui nama asli dari orang tua tersebut, demikian juga istrinya. Berdasarkan keterangan dari mulut ke mulut oleh para leluhur desa Dogang, gelar dari Datuk ini adalah Datuk Muda Ratna. Masuk dari gelar tersebut tidak seorang pun mengetahuinya. Pekerjaan dari Datuk Keramat Dogang ini adalah berdagang dari satu negeri ke negeri lain. Tidak begitu jelas apa yang diperdagangkannya dan tidak diketahui dengan pasti dari mana asal negerinya. Konon, ia selalu berpindah dari pesisir barat Aceh dan terus mengembara dengan berdagang menuju pesisir timur hingga sampailah ia ke daerah kerajaan Tamiang. Ketika kerajaan Tamiang terpecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Karang dan Kerajaan Benua Tunu pada abad ke-17. Semula Datuk ini tinggal di Kerajaan Benua Tunu dengan tugas sebagai ahli nujum kerajaan sembari berdagang. Ketika Kerajaan Benua Tunu dipimpin oleh Raja Tan Kuala, terjadi keributan dengan Raja Pohnita yang ingin juga menjadi raja. Datuk Dagang tidak ingin terlibat sebagai pengikut dari salah satu raja yang bertikai. Ia pun menyelamatkan diri pergi ke Pulau Kampai. Dari Pulau Kampai, ia menumpang pada perahu nelayan menuju Kampung Dogang. Datuk Dogang ini di samping berdagang, ia juga berdakwah dan mengajar pengajian Islam. Di samping itu, ia juga pintar mengobati orang yang sakit, baik sakit duniawi maupun karena ulah jin atau buatan orang dan sebagainya. Sehingga penduduk setempat sangat hormat dan sayang kepadanya. Akhirnya, Datuk dan istrinya pun menetap di kampung ini, yang belum begitu ramai serta masyarakat pun mewakafkan tanah serta mendirikan rumah tempat tinggal untuk Datuk tersebut.
Pada akhir abad ke-17, istrinya pun jatuh sakit dan meninggal, lalu dimakamkan di hamparan tepian Sungai Gebang. Beberapa bulan kemudian, ia pun jatuh sakit dan menyusul kepergian sang istri. Oleh masyarakat kampung, sang datuk dikebumikan di sisi istrinya. Setelah keduanya wafat, banyak pula masyarakat berziarah di pusarannya, yang belakangan dikeramatkan oleh orang-orang. Maka disebutlah ia sebagai Datuk Keramat Dogang yang berasal dari profesinya berdagang. Belakangan dari istilah Datuk Dogang ini, maka kampung ini pun ditabalkan dengan Kampung Dogang. Desa Dogang yang dahulunya dikenal dengan Kampung Dogang merupakan bahagian dari wilayah Kecamatan Gebang, di mana sebahagian besar masyarakatnya beretnis Melayu dan secara menyeluruh beragama Islam, di mana jumlah penduduknya saat ini berjumlah lebih dari 3.700 jiwa. Sebahagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani, sebahagian lagi adalah pedagang. Jika dilihat, keadaan masyarakatnya hidup mengutamakan kebersamaan dan gotong royong. Keadaan alamnya yang subur tentulah menghasilkan sisi pertanian yang makmur. Hal ini terlihat dari bangunan rumah yang rata-rata permanen, serta keadaan bangunan masjidnya yang indah. Desa Dogang ini dapat dijangkau melalui jalan darat dengan keadaan jalan yang beraspal. Sementara jalannya merupakan jalan penghubung dari kantor Camat Gebang menuju Desa Sangga Lima dan Kuala Gebang, di mana jarak Desa Dogang lebih kurang 10 km dari kantor Camat Gebang. Ada hal yang menarik dari desa ini, di mana salah seorang masyarakatnya mencoba untuk mengangkat sejarah Dogang berasal dari kalimat dagang, yaitu dengan menata alam dan lingkungan menjadi sesuatu yang punya arti dan daya tarik tersendiri. Mendagangkan panorama alam, hutan mangrove, dan kulinernya melalui objek wisata yaitu Cafe Doremi. Inilah merupakan upaya dari Bapak Zainal Arifin yang kebetulan beliau adalah Kepala Desa Dogang yang telah menjabat 3 periode, lebih kurang 15 tahun. Sebagai orang yang mengangkat dagangannya, Dogang ini tentunya akan melahirkan sisi baru pula akan eksistensi Desa Dogang dengan Cafe Doreminya. Lokasi kafe ini sangat strategis, dapat dijangkau melalui jalan darat, kendaraan roda 4 dan sepeda motor sejauh 5 km dari Simpang Balai Gajah. Sementara, jika melalui Simpang Air Tawar, dapat dijangkau hanya dengan sepeda motor, sebab terdapatnya sebuah jembatan gantung hanya dapat dilalui sepeda motor sejauh 2 km. Lalu, apa sesungguhnya motivasi Pak Zainal Arifin, sang kepala desa, yang membuka wajah baru Dogang wisata ini? Baiklah saudara, saat ini saya sedang berada di Cafe Doremi, yang kebetulan kafe ini terletak di Desa Dogang, Kecamatan Gebang. Dan kebetulan pemilik Cafe Doremi ini adalah Kepala Desa Dogang itu sendiri, yaitu Bapak Zainal Arifin. Nah, saat ini saya ingin berbincang-bincang dengan beliau tentang motivasi dan tujuan apa sebenarnya tujuan dibangunnya Cafe Doremi ini.
Jadi gini Pak, saya ingin bertanya, apa sebenarnya motivasi Bapak membangun Cafe Doremi ini di Desa Dogang, Kecamatan Gebang ini Pak? Terima kasih atas pertanyaan dari adik tadi. Motivasi awal saya untuk membangun Cafe Doremi ini, tapi lebih saya tekankan lagi, saya perlu jelaskan, bukan cafe ini bukan Doremi, lengkapnya Doremi Rapper. Doremi Rapper. Iya, Doremi itu sendiri singkatan dari Dogang Resto Milenial. Kemudian Rapper itu karena ini sungai, kita buat Rapper, cuma lebih ke nama saya, Rip itu Ripin, kemudian R-nya itu Elvida Rahayu. Motivasi saya untuk membangun Resto Doremi Rapper ini adalah untuk mencoba mengembangkan potensi yang ada di Desa Dogang ini, di mana dengan suasana alamnya yang masih asri, sungai yang masih bersih, kemudian juga ada hutan-hutan mangrove-nya. Di sini saya sempatkan untuk peluang pengembangan usaha, baik itu di bidang kuliner maupun wisata air. Jadi itu motivasi awal saya. Ya Pak, baik ya Pak, sungguh luar biasa. Dan saya ingin bertanya lagi Pak, harapan Bapak ke depannya untuk Cafe Doremi dan terkhususnya untuk Desa Dogang ini apa Pak? Terima kasih ya. Harapan saya ke depan yang jelas, bagaimana Cafe Doremi Rapper ini bisa lebih maju, membawa manfaat untuk orang banyak, tidak saja hanya untuk kami pribadi, tapi dengan adanya Doremi Rapper ini, mudah-mudahan bisa membawa angin segar kepada warga kita, khususnya warga Desa Dogang, untuk mencoba mengembangkan peluang yang ada di Desa Dogang ini, terutama bagi warga kita yang memiliki usaha kecil menengah, bisa mengembangkan usaha dengan mungkin berjualan di sepanjang jalan. Kemudian kami juga ke depan berharap di sepanjang jalan ini sesuai dengan rencana kami untuk penanaman mangrove di sepanjang jalan. Mudah-mudahan 2 atau 3 tahun ke depan jalan yang menuju ke kawasan Doremi Rapper ini akan hijau oleh suasana hutan mangrove yang mudah-mudahan itu juga menjadi daya tarik bagi pengunjung yang akan datang dan berkunjung di Doremi Rapper ini. Bagaimana cara Bapak mengatur waktu? Di satu sisi, Bapak ini adalah seorang kepala desa di Desa Dogang ini, dan di sisi lain Bapak juga sebagai pelaku usaha di Cafe Doremi Rapper ini Pak. Oke, terima kasih. Memang di awal-awal saya membuka usaha ini memang agak terbentur sedikit antara tugas saya sebagai kepala desa dan juga kegiatan saya di kafe ini. Tapi dengan berjalannya waktu juga, alhamdulillah semua itu bisa kita jalankan dengan baik. Tapi apapun ceritanya, kita tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai kepala desa, aparatur desa. Jadi kegiatan ini tidak mengganggu kegiatan saya di jabatan saya sebagai kepala desa, karena sebagai kepala desa paling tidak istilahnya jadwal itu sedikit banyak sudah terjadwal. Kemudian kalau di tempat ini juga di kafe ini kita juga ada karyawan, jadi tidak terlalu membebani kita. Jadi alhamdulillah keduanya dapat berjalan dengan baik. Demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Zainal Arifin yang selaku Kepala Desa Dogang Kecamatan Gebang dan juga sebagai pelaku usaha di Cafe Doremi Rapper ini. Jika dilihat dari nama kafe ini adalah Doremi yang merupakan tangga nada lagu. Namun sesungguhnya Doremi singkatan dari Dogang Resto Milenial, di mana kafe ini dibuka pada tanggal 4 Oktober 2020 hingga kini terus berkembang. Terdapatnya beberapa buah perahu bebek di dalam kolam dan sebuah bot buatan menjadi tempat nongkrong. Di samping tersedianya beberapa macam menu kuliner. Rata-rata pengunjung yang mengunjungi kafe ini setiap Sabtu dan Minggu mencapai lebih 700 pengunjung dari berbagai daerah Kabupaten Langkat, Binjai, Kuala Simpang, dan lain-lain. Bagaimana kesan pengunjung terhadap kafe ini? Kita ikuti penjelasan berikut ini.
Bapak ini dari mana ya Pak? Kebetulan kami dari Medan. Dari Medan Johor. Dari Medan Johor. Memang sengaja berkunjung ke Cafe Doremi ini Pak? Iya, sengaja kami berkunjung. Sengaja. Karena rasa penasaran. Rasa penasaran ya. Gitu. Jadi kesan pertama Bapak setelah berkunjung ke cafe ini, pendapat Bapak tentang cafe ini bagaimana Pak? Kalau menurut saya sudah bagus ini. Sudah bagus. Tinggal mengembangkan lagi, mungkin dari promosi lokal ya. Promosi lokal. Saya rasa ini udah enak untuk santai, tempat santai gini. Dan kami memang mencari tempat yang seperti ini memang karena penasaran. Iya. Jadi akhirnya jumpa ya, alhamdulillah sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan, jauh dari keramaian Jauh dan dari membuat keramaian. suasananya juga Betul. tenang gitu ya Pak ya. Kemudian menu-menu yang disajikan, minuman itu sangat terjangkau, Sangat terutama untuk masyarakat lah yang ini. Gitu. Iya, Pak. Jadi kalau harapan Bapak ke depannya untuk kafe ini gitu apa Pak? Harapannya ya kalau bisa lebih dikembangkan lagi dengan tingkat promosi ya. Tingkat promosi promosinya, untuk masyarakat luar ya. biar yang di luar kabupaten atau yang lain itu lebih tahu lagi kan Cafe Doremi ini. Pak, baiklah saudara, demikianlah bincang-bincang saya dengan salah satu pengunjung yang ada di Cafe Doremi ini. Kebetulan pengunjung ini berasal dari Medan Johor. Desa Dogang yang memiliki sebuah kawasan wisata dengan nama Cafe Doremi ini adalah satu-satunya kawasan wisata yang berkualitas yang terdapat di Kecamatan Gebang, dengan daya tarik tersendiri serta menampilkan daya tarik seni budaya Melayu. Tentulah merupakan upaya dalam mempertahankan nilai seni budaya Melayu yang ada sebagai warisan para pendahulu. Lalu, apa komentar masyarakat setempat dengan kehadiran Cafe Doremi ini? Baiklah saudara, setelah kita berbincang-bincang dengan Bapak Zainal Arifin selaku Bapak Kepala Desa Dogang Kecamatan Gebang ini, maka perlunya kita bincang-bincang juga dengan tokoh masyarakat yang ada di Desa Dogang ini, yaitu dengan Bapak Ramlan P. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon izin saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Bapak mengenai dampak buruk dan baiknya dari Cafe Doremi yang berada di Desa Dogang ini, Pak. Ya, saya sebagai orang tua sini yang saya lihat Cafe Doremi ini bagi kami masyarakat sini banyak menguntungkan. Pertama kali banyak tenaga kerja dibantu, akan kedua kalinya pengarahan kami dan kepala desa mengenai sampah dibuang pada tempatnya. Nah, gitu. Baiklah saudara, demikianlah bincang-bincang saya mengenai dampak buruk dan baiknya dari Cafe Doremi ini bersama tokoh masyarakat dari Desa Dogang, yaitu Bapak Ramlan P ini. Agaknya kita dapat menyikapi dengan kehadiran kafe ini tentulah akan memberikan dampak positif serta memberikan peluang bagi pencari kerja. Pastinya akan menambah nilai pendapatan masyarakat Desa Dogang. Akhirnya akan menambah pemasukan bagi kas daerah Kabupaten Langkat. Tentunya dengan kehadiran kafe ini pastilah sejarah leluhur terpelihara, budaya tradisi terbina, pesona alam tetap terjaga, kuliner pun pastilah tak lupa. Karena Bung Karno pernah berkata, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Sementara itu, Rabendranat Tagore berpesan,
kebesaran budaya menunjukkan kebesaran bangsa. Sementara Emil Salim dalam satu kalimat mengungkapkan, pelestarian lingkungan akan memberikan dampak kehidupan. Manusia dan lingkungan sama-sama ciptaan Allah. Dari perjalanan awal dengan sejarah panjang lahirnya, Desa Dogang ini telah membawa kesan tersendiri bagi para penduduk Desa Dogang, Kecamatan Gebang ini. Dan dengan kehadiran Cafe Doremi River tentunya akan mengundang para pengunjung yang datang di desa ini, sehingga desa ini tidak terpencil dan timbullah keramaian di celah-celah kesunyian Desa Dogang ini. Saudara, dari Jembatan Gantung Desa Dogang, Kecamatan Gebang, kami akhiri laporan kami. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.